deforestasi tadi ditahan, misalnya tidak lagi diberikan izin untuk perkebunan sawit atau perkebunan apa yang merusak lingkungan, menghancurkan alam gitu, yang lebih dikurangi lah. Standby si PLTU-nya itu tetap harus standby. Karena begitu ini mati, dia harus masuk. Ini menyebabkan inflasi tadi, greenflation itu. Bisa nggak dengan kondisi panas kita dan lembab yang begini? Kalau udah meleduk, Jumpa lagi di ruang publik bersama Dedem. Saya bersama Agus Pambagio. Itu seneng dia kalau ketemu saya bisa mengekspresikan, mengeluarkan seluruh unek-uneknya. Nah, sekarang keluarin lagi tuh unek-uneknya. Itu soal dalam debat kan ada masalah dibicarakan soal ekonomi hijau gitu. Greenflation macam-macam, rakyat kan nggak ngerti itu teh makhluk apa gitu. Ada misalnya kan ekonomi hijau itu kaitannya dengan dekarbonisasi, apalagi itu Gus naon, Gus itu makhluk naon. gini, Tapi kan dalam perdebatan kemarin kan ada disinggung-singgung ya, yang jadi ada muncul. ngaco juga sih. Oh gitu. Jadi gini, kan setelah pertemuan Paris, Maksudnya Gibran ngaco. pas selesai pertemuan sidang PBB untuk masalah lingkungan yang UNFCCC itu sidang PBB untuk perubahan iklim di Paris tahun 2015 kalau saya nggak salah. Yeah. Itu disepakati bahwa kalau kita tidak melakukan perubahan secara mental dan realnya gitu, bumi akan setiap tahun naiknya panasnya bisa di atas 1,5. Ketika naik itu ya banjir, terus musim tanam berubah dan seterusnya. Kan es juga mencair di kutub sana. Terakhir 6 tahun yang lalu saya ke Kutub Utara udah cair airnya. Bisa banjir merosot. artinya. Ya banjir karena permukaan air naik. Ya kan, terus banyak penduduk asal ngeboran turun, jadi banjir. Iklim musim tanam jadi berubah. Ya kan, Wonosobo, Dieng turun hujan es. Nah, lama-lama nanti kita bisa. Oh iya, turun es di Wonosobo. Wonosobo. Di Wonosobo. Bukan salju tapi es, yang kalau kena kepala kita benjol juga. Nah, kemudian juga yang pertama adalah perubahan iklim itu menyebabkan pola tanam berubah. Ya kan, apalagi yang berdasarkan hujan gitu kan, hujannya bisa kayak kemarin kan hujannya jarang banget, panas naik tinggi. Nah, petani karunya bisa tidak ada ada ketidakpastian gitu. Ya, makanya kita pakai teori green, pokoknya hijau semua, tanam pohon segala macam. Pohon jangan ditebang, deforestasi itu kan itu maksudnya ekonomi hijau. Hijau, jadi semua bentuk ekonomi yang bukan menyatu, yang menguntungkan alam lah, menjaga alam ini supaya tetap ozonnya bisa terserap, tetap hijau, teduh, tidak terjadi perubahan iklim yang drastis gitu. Karena kalau lebih dari 1,5-2 derajat selesai kita. Kemarin aja suhunya sempat 37 derajat Jakarta. Panas itu Kang, mungkin 40 kali ada beberapa yang daerah terbuka di pantai gitu ya. Nah itu mengkhawatirkan semua negara-negara. Di Bandung saya asal di Jakarta, panas. Kan industri juga pakai bahan bakar solar, segala kan hitam, segala, itu yang harus kita hilangkan. Itulah green revolution namanya, kita langsung semua habis. Nah, mulai muncullah soal tadi karbonisasi. Jadi karbon itu sekarang didagangin. Kayak sebentar, waktu pertemuan di luar itu, di Paris itu, statement apa atau policy apa yang disampaikan Indonesia di situ? Semua, jadi kita ada punya komitmen bersama. Setiap tahun saya hadir. Kemarin terakhir di Dubai. Itu semua komit itu. Tapi di jalan ini juga enggak juga. Bukan hanya Indonesia malah menurut saya sudah lebih advance menjalankannya dan menjaganya karena gini. Iya. Tahulah bahas geopolitik sedikit lah. Kan dulu sempat zamannya Trump itu Amerika keluar dari pembahasan iklim itu. Karena Trump maunya ya pabrik ada, kalau nggak ekonomi Amerika gimana gitu. Pokoknya dia keluar, tinggal Cina. Itulah.
Nah, kita kan berharap pada dua raksasa ini, Cina dan Amerika. Untuk gimana concernnya? Karena mereka itu negara industri. Ya. Industri itu yang menyebabkan karbon kemana-mana, ya kan, CO2-nya kemana. Jadi untuk net zero karbon itu gimana caranya sepakat? Diapain? Ya semuanya harus kita punya tolak ukur yang jelas. Ada namanya national national determination untuk iklim itu jelas, NDC namanya singkatannya, National Determined ke C-nya apa jadi lupa gue. Nah itu artinya itu semua sepakat lah, semua diturunkan. Tapi dalam aksinya berat. Di kita misalnya, bensinnya masih Euro 2. Sementara di mana sudah Euro 6, Euro 5. Itu tingkat BBM yang hijau itu di atas Euro 4. Sekarang di Eropa sudah Euro 6. Nah, National Development Contribution tadi NDC itu janji-janji kita. Berapa tahun 2030, berapa ininya, gitu terus. Supaya tadi menjaga suhu tidak naik. Sekarang 2 derajat disampaikan. Tidak naik. Nah itu bagaimana? Policy yang dilakukan ya oleh kementerian misalnya apa? Macam-macam kan dasar hukumnya di Paris dulu. Itu. Okay. Ya kan dasar itu kan setiap tahun kita ketemu di akhir tahun biasanya itu negara ngaturin apa? Didebat di situ, namanya ini kan multilateral negosiasi ya. Di situ. Nah, kita punya langkah-langkah yang sudah kita kembangkan, misalnya tadi membuat mangrove menjadi lebih masif ditanam karena mangrove itu menahan polutan-polutan dan dia juga tempat ikan dan sebagainya berkembang biak di situ dan abrasi ke pantai ditahan oleh mangrove. Jadi mangrove itu disiapkan ditanam gila-gilaan. Kemudian deforestasi tadi ditahan, misalnya tidak lagi diberikan izin untuk perkebunan sawit atau perkebunan apa yang merusak lingkungan. Udah di stop itu sekarang. Nanti kalau ganti rezim bisa diizinkan lagi tuh. Kan sebelumnya gila-gilaan dijualnya itu lahan. Ya kan? Kemudian juga tadi menggunakan energi bersih. PLN dengan tidak lagi menggunakan BBM fosil maupun batu bara gitu ya. Karena itu polusi. Tetapi untuk menghapus itu semua tidak mungkin karena Indonesia punyanya batu bara. Kalau dikasih yang lainnya nggak cukup. Jadi 53% sekarang ini masih pakai batu bara, nanti dikurangi. Namanya transisi energi. Oke, dikurangi dikurangi, pemerintah menetapkan. Nih sekarang PLN sekian %, kan ini sudah ada yang batu bara sekarang dimatikan. Meskipun usianya masih ada sama PLN dimatikan. Digantikan dengan energi sumber dari surya yang di Cirata di danau, kemudian geotermal dan seterusnya. Nah, ini pengembangan untuk program energi bersih. Supaya kita lebih, tapi kan merubah itu rumit, harus ada transisi. Nah, ini sekarang kita dalam transisi untuk merubah ke energi yang lebih hijau. Ada lagi dengan karbon. Jadi kalau industri apa, karbonnya bisa dihitung, itu bisa diperdagangkan kayak di bursa gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan dekarbonisasi. Ya dekarbonisasi itu kan menghancurkan alam gitu, yang lebih dikurangi lah supaya semua menggunakan teknologi apapun itu bentuknya pakai teknologi hijau. Pelabuhan harus green port, bandara mesti green airport, gitu-gitu. Mobil juga kan ganti. Maka tapi kita masih pakai yang fosil, gitu. Tapi belum Euro 5 lah. Euro 6 masih baru. Makanya lalu pakai yang solar, pakai biosolar itu dari sawit. Itu mahal, Kang. Makanya biosolar teh. Iya, pokoknya yang per liter berapa sekarang? Sekarang mungkin kalau yang biosolar sih murah, itu yang subsidi. Oh, subsidi. Yang kayak solar pertalit gitu, subsidi Iya, ini masih subsidi. Nah, sekarang pakai supaya mengurangi polusinya itu pakai listrik. Nanti ini mau pakai. Tapi itu tadi tidak hanya sekedar merubah itu, tapi bagaimana kita bisa nanti melakukan industrinya, membuatnya, teknologinya. Kan banyak orang pintar di sekolah negara
lama gitu. Iya, iya. Orang seperti saya ini karena meskipun di sekolah negara ya nggak nurut sama negara gitu kan nggak apa-apa, ya kan? Ya kan sebagai mengingatkan Kan saja mengingatkan, fungsinya saya kan tidak bagus ikut. juga. Iya. Nah jadi maksud saya gitu, kalau yang apa namanya dekarbonisasi itu ya artinya kita mencoba mengurangi karbon itu. Macam-macam caranya, banyak sekali. Kita bisa ngomong sehari semalam kurang. Itu tapi Iya, iya. generalisasi aja. Dan saya juga bukan ahli karbonnya, jadi mungkin bisa salah. Nah, jadi maksud saya itu harus dilakukan. Karena kalau tidak kita lanjut pakai fosil dan sebagainya nggak bisa. Makanya sekarang ada masa transisinya itu. Yang dimaksud greenflation tuh yang kemarin Gini, itu apa? green inflation itu kan inflasi. Jadi karena semua berubah ke hijau, kan ada cost. Oke. Nah, lalu ada peralatan atau ada apa ya? Ya bahan yang dibeli untuk hijau itu kan jadi mahal karena permintaan banyak. Oke. Nah, itulah green inflation. Yang sebenarnya dijelaskan Pak Prof Mahfud itu benar udah. Oke. Gitu. Jadi kurang lebih gitulah. Jadi karena merubah ke teknologi hijaunya sehingga ada cost-cost yang harus ditahan. Nah, kalau cost-costnya alat-alatnya harga jadi mahal kan inflasi. Nah, itu namanya green inflation. Dikirain tebisaeun berarti Profesor Mahfud nya. Iya, Di bawah. apa yang dijelaskan oleh Wacana ke Gibran itu situ. agak nggak pas. Nggak pas. Nah, tapi maksud saya hal-hal itu memang akan terjadi, makanya harus hati-hati. Di negara lain di Malaysia itu karbon sudah diperdagangkan, kita belum. Kita lagi simpan aja dulu, nanti berapa sama kita nanti baru kita kasih harga. Nunggu momentum maksudnya. Momentum ya, karena di kita ini terlalu banyak maklar kan. Mungkin dimaklarin lagi tuh, jadi nggak tercapai. Jadi kita diskusi di kantor dengan Bu Menteri ya, cobalah kita hati-hati saja, biarin aja lah belakangan nggak apa-apa. Orang udah marah-marah sih, mana nih kita udah ditampung dulu lah, nanti segera kita lepas. Terus kan ada policy ya, ada pelaksana implementasi, kemudian ada aktor-aktor, katakanlah industri gitu. Kemudian kan ada masyarakat. Nah kalau kita ngukur misalnya bagaimana apresiasi atau implementasi yang dilakukan oleh para industri ya, para aktor di industri itu dalam kaitannya dengan kebijakan. Kemudian apa implikasinya yang sementara ini dirasakan oleh masyarakat? Itu kan soal wacana yang lebih ini. Itu dua hal yang berbeda. Kalau industri itu ketika ini ada satu industri dia di pasar modal, industri besar kimia di Indonesia. Dia lalu membeli perusahaan atau PLT perusahaan saya rasa masuk ke bisnis geotermal gitu loh. Masuk ke bisnis geotermal, sahamnya langsung naik. Karena dia sudah mengarah ke industri hijau. Seberapa jauh itunya itu yang masih harus terus dimonitor oleh Kementerian KLHK. Ya kan? Nah, jadi kalau dia misalnya kan sekarang PLN jual energi bersih sama energi kotor. Energi bersih itu dari renewable energy, apakah surya, apakah segala macam. Tapi kan harus disimpan di baterai nih. Yeah. Nah, ada industri saya mau industri bersih supaya karena dia global, dia mau ratingnya bagus supaya dia mudah dapat kredit segala macam gitulah. Jadi dia pilih yang ini, mahal harganya, ya nggak apa-apa saya bayar. Gitu, harganya lebih mahal. Green energy-nya PLN itu lebih mahal dari yang biasa kita pakai di rumah. Karena produksinya dari tempat yang ya tadi, matahari kayak hydropower, kayak geothermal gitu. Kan PLN punya itu. Nah, kalau mahal tuh kompetitif atau kayak kumaha? Nantinya sekarang sekarang sih masih karena orang milih mau yang mana. Kan itu nanti passing out-nya pelan-pelan kan. Kalau enggak kan kita nggak punya semua energi itu. Kita punyanya ya batu bara, minyak. Nah kalau itu dihilangin, siap nggak? Karena gini, energi baru terbarukan itu mahal. Mahal dan tidak bisa continue. Kasus Ukraine, Rusia, itu kan gitu. Begitu berhenti, semua Eropa gelap. Karena gasnya dari sana. Artinya dia balik lagi ke batu bara nih, Eropa. Ya kan? Nah jadi, terus tidak continue. Gini, kalau pakai solar, matahari, kan paling sampai jam 1, jam 1, jam 12, seperti sekarang lah. Habis itu kan nggak ada. Nah PLN ini harus standby, si PLTU-nya itu tetap harus standby. Karena begitu ini mati, dia harus masuk. Ini menyebabkan inflasi tadi, greenflation itu. Nah ketika ini pakai yang sudah murah, yang sudah bersih, tapi ini nggak siap, ketika jam 12 gelap, mendung, mati dia.
Nah, untuk menjalankan ini perlu waktu berjam-jam menurut teman-teman di PLN. Saya bukan ahlinya. Berjam-jam. Bagian gelap. Makanya dia standby terus. Nah, ini yang di selama pagi itu masuk ke baterai. Nah, si pengusaha yang pakai itu, pakai apa namanya, listrik, energi baru terbarukan, gua nggak mau punya baterai mahal, yang baterai mahal. Gua simpan aja di PLN deh. PLN kan punya tempat nyimpennya. Oke, tapi lo bayar. Ini nggak mau bayar. Jadi sampai sekarang masih perdebatan nih. Industri sendiri belum mau ya Iya, pakai baterai karena mahal. Investasinya mahal. Oke. Oh, bisa kita pasang di rooftop, solarnya di roof. Si mataharinya itunya alatnya. Tapi kan harus pakai baterai. Waduh, mahal. Udahlah titip PLN aja. Titip nanti kalau saya perlu ini bisa titip harganya berapa? Bayarnya. Nah, ini nggak mau dirubah lagi peraturannya. Nitip ya kan nitip. Ya, terus yang bangun namanya storage-nya atau gudangnya listrik baterainya itu siapa? Kan PLN pakai APBN misalnya atau duit dia sendiri. Nah, ini masih perdebatan. Belum tuntas. Belum tuntas. Tapi sekarang peraturannya pokoknya boleh titip tapi bayar. Oke. Dari sudut PLN-nya sendiri sudah cukup siap. Cukup siap karena memang mahal. Jadi yang pakai itu biasanya industri. Kalau rumah maunya kan Kang Deddy masang. Kalau malam kalau siang pakai matahari, solar. Tapi begitu itu pakai yang begitu malam pakai yang PLN. Kalau ini kelebihan bisa dikreditin gitu loh tadinya. Lama-lama PLN rugi. Jadi sekarang dirubah aturannya. Nah, ini saya belum monitor lagi bagaimana perkembangannya. Tapi itu menjadi rumit. Tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia kalau kita pertemuan akhir tahun, setiap tahun sidang UNFCCC itu selalu bahwa energi itu mahal dan tidak kontinu. Semua energi hijau itu mahal, tapi tidak kontinu. Tapi kita harus mulai. Karena kita komit di Paris Agreement. Artinya mahal dan tentu ini bebannya kan tidak hanya industri dan masyarakat. Iya, tapi yang lebih utama kan pemerintah sebagai... Betul, makanya timbul pertanyaan di setiap sidang UNFCCC itu, yang mau nanggung harga mahal ini siapa? Pemerintah atau konsumen? Belum putus. Karena makanya sekarang kita bicara terus soal transisi energi. Jadi seluruh dunia komit kita ke transisi energi. Ya kan? Ya, yang sini kita Indonesia dipaksa nih sama negara maju. Tanda tangan JETP namanya. Just Energy Transition. Itu kebanyakan Amerika dan Barat. Janjiin kita $20 miliar kalau saya nggak salah. Itu bukan cash. Itu macam-macam nanti. Konsultannya ini tuh masuk ini udah aku bantu gitu-gitu. Ya. Jadi kita memang harus cerdik menghadapi tekanan dari negara-negara industri ini terkait dengan transisi energi. Jadi yang diwacanakan itu baru mungkin disebut nama retorika lah gitu ya, karena kan... Iya, tapi dari sisi energi dan lingkungan hidup dia harus sudah jalan. Oke. Ini sementara ini bagus antara ESDM sama KLHK jalan. Sudah jalan ya. Oke. Nah, tinggal kan dalam perjalanan itu kan nggak banyak gangguan. Yaitu kita mesti pastikan. Oke. Jadi apa jaminan supaya tadi dekarbonisasi itu semakin berjalan secara optimal? Ya pelan tetapi pasti gitu. Ya, yang pertama memang edukasi kepada masyarakat. Soal perubahan iklim aja kan masyarakat belum tahu. Baru bisa lebih jelas ketika kemarin kita kena El Nino itu kan yang panas banget. Terus panen gagal banyak. Nah, itu rakyat mulai tahu, oh ini perubahan energi. Ya kan? Nah, jadi perubahan iklim, Perubahan iklim itu ini seperti ini rasanya. Oh, akan begana. Mulai paham. Jadi harus pelan-pelan, Kang, nggak bisa. Tapi dari sisi regulator harus menyiapkan aturannya, menyiapkan macam-macam. Seperti saya tadi kebetulan ketemu dengan Bu Dirjen Limbah B3, saya bilang, Bu, di Cina itu baterai mobil motor itu bermasalah, jadi limbah bermasalah. Kenapa? Karena harga mobil pakai baterai itu, harga baterai 2/3 dari harga mobil. Itu ya, ternyata ya. Contoh, Kang Deddy punya mobil, harganya berapalah 600 juta, udah dikurangi pajak dan sebagainya.
pakai garansinya baterai yang ada di sini tuh 5 tahun, 8 tahun, dan 10 tahun tergantung merek. Tahun keempat Kang Deddy mau jualnya udah bosen lah. Harganya drop itu. Mungkin bisa di atas 50% depresiasi. Karena apa? Karena kalau misalnya baterainya 5 tahun Kang Deddy jual tahun ketiga atau keempat, kan si yang mau beli harus beli baterainya, harganya kan Dan mahal. mahal. Jadi mendingan gue beli baru aja sendiri. Nah ini kan siapa yang itu? Karena udah habis umurnya, saya Kang Deddy yang punya mobilnya mau beli baterai, mahal, beli aja lagi. Terus ini mobil diapain? Kan ditaruh di junkyard, di tempat penampungan, pemusnahan. Baterainya, nah di Cina aja kewalahan, di kita belum. Nah, saya bilang tadi pesan tolong mulai dipikirkan peraturannya seperti apa. Karena nantinya itu akan segera kita bermasalah. Jangan-jangan yang dari negara lain baterainya masuk sini. Karena kan di Tangerang di mana-mana kan ada yang ngetokin aki mobil itu. Terus jadi polusi. CO-nya banyak itu. Jadi kendalanya di mobil listrik itu. Kendala di mobil hidrogen juga ada. Tekanannya itu tinggi banget di tabung itu. Karena dia harus mengusahakan tenaga, Kak. Nah, bisa nggak dengan kondisi panas kita dan lembab yang begini? Kalau udah meleduk, juga mobil listrik, balik ke sini contoh aja ya. Kalau tabrakan mobil biasa kan kena dorongan itunya, itu bisa kesetrum. Bener nggak? Kayak gitulah. Jadi makanya namanya transisi energi, kita mesti bisa menjelaskan kepada masyarakat, ini aturannya begini, nih kalau Anda, kan ada gosip-gosip di YouTube, mobil listrik jangan taruh di garasi, harus di luar. Bisa meledak. Bisa meledak, karena kan baterai itu kayak baterai HP, kan ketika kita isi nggak bener, kan baterai suka ada yang kosong di tengah gitu. Jadi dia nggak ngisi kan, dipaksa terus meleduk dia. Ini nanti undang aja ahli listrik baterai lah ya. Tapi kurang lebih begitu. Nah pemahaman itulah yang harus disampaikan pada masyarakat. Pemerintah ngasih subsidi, potongan pajak dan sebagainya, tidak bisa akan mendorong kalau tadi. Ini kan baru berapa 3 tahunan kali. Baterai masih hidup nih. Nanti ketika yang baru beli generasi pertama itu habis baterainya, kita lihat. Saya bilang sama Bu Dirjen tadi, tolong siapkan sekarang sebelum itu muncul. Kalau itu muncul, bingung pasti semua. Gitu. Itu satu sisi Kang, soal tadi dekarbonisasi. Banyak sih. Liar lah. Oke. Jadi apa yang bisa kita sampaikan ya untuk para penentu kebijakan, khususnya mungkin nanti yang bakal memimpin Republik ini gitu, dalam kaitannya dengan ekonomi hijau, kemudian untuk masyarakat. Ya, jadi gini. Pertama memang tadi siapkan semua peraturannya. Tidak harus undang-undang, kalau undang-undang ada ya siapkan. Itu ya. Tetapi bertahap, tidak bisa barengan kolaps nanti negara juga. Itu siapkan, kemudian perangkat-perangkatnya, kemudian ada BRIN. BRIN coba melakukan penelitian. Ya kan, gimana sih baterai ini, gimana sih hidrogen ini. Karena kita ini digempur, dan kita tidak pernah bisa belajar untuk terlibat mengembangkannya. Karena yang punya teknologi pasti juga tidak mau kasih gratis. Dia pentingnya jual ke Indonesia karena penduduknya loba pisan, banyak. Yang Indonesia lebih banyak melihat konsumen nih. Ya, dan rada nggak mikir. Yang penting gue punya duit, gue suka-suka gue mau belanja apa. Tanpa tadi mikir hal ini. Nah ini lalu disiapkan juga antisipasi mitigasinya gimana. Ya kan, seperti tadi jangan meleduk, jangan segala macam lah disiapkan. Ya, soal pengalaman. Dan itu urusan pemerintah lah. Urusan pemerintah, karena dialah yang nanti dia monitoring, dia masyarakat itu dikasih tahu edukasinya supaya dia bisa belajar dan bisa paham. Oh gini, kan daripada kita buka YouTube isinya, sekarang YouTube banyak esek-eseknya kan jadi ribut juga. Nah, mendingan kan kasih ada yang memprovide itu gitu loh. Untuk mencerdaskan kita. Karena kan dibuka sekian ratus juta loh yang buka TikTok. Pesan gitu. ke industri? Pesan ke industri, ajaklah. Industri ini kan pasti asing investasinya. Ajaklah orang Indonesia untuk berpikir, jangan misalnya kendaraan hanya dikasih porsi bikin jok. Ya kan, bikin keset. Yang ece-ecenya lah. Ya, gitu. jadi ya teknologinya diajak. Kan kita banyak orang pandai yang disekolahkan negara kayak Eropa, Amerika, dan Cina, dan sebagainya. Ajak mereka, jadi develop barengan. Ya kan, negara lain lakukan itu. Jadi polisi kita belum menyentuh sampai ke situ ya? Belum. Jadi kalau ada investor datang, gue mau bikin, oh ya silakan. Nah, harusnya kan, saya ikut. Ya. Gitu. Ya kan supaya jelas saja.
Ke Negara lain masyarakat. bisa, tetangga kita bisa gitu, masa kita? Ke masyarakat. Ke masyarakatnya, belajarlah dulu, bacalah. Kita itu bukan bangsa yang suka baca, tapi suka cakap-cakap macam ini kan. Jadi bacalah informasi itu di YouTube, baca pengetahuan itu, mau beli mobil, cek dulu, lihat apa. Ya, tadi saya bilang Mobil baterainya, listrik atau maksudnya. mobil listrik. Ya atau mau isi bensin, wah mahal tapi kan lebih mahal. Anda harus berpartisipasi mengurangi karbon, ya kan? Ya pakai yang baru, ya mahal, ya tapi kan itu harus. Masa mobil harga 1 miliar diisinya bensin biasa yang apa Euro 2 gitu. Seperti apa tadi Pertalite, janganlah. Gitu. Itu jadi apa cerdas gitulah. Ya kan? Terus rajin cari informasi tentang apa pemerintah bilang, cari apa sih Sekarang kan gampang juga dicari. Tadi dekarbonisasi, green inflation, ada semua. Bisa dicari gitu. Nanti ya lu diskusi aja lah sebagai temennya apa sih kayak kita berdua gini. Kan jadi paham. Itu masyarakat. Cukup? Teman-teman, itulah obrolan saya dengan Agus Pambagio. Yang mudah-mudahan ini memberikan pencerahan untuk kita semua. Sampai jumpa.